ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Sotseresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Sahabat Sat FM, kita masih di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan kita juga masih bersama narasumber kita Bapak Samsudin Harap dan Ibu Marfuah Aulia. Masih semangat ya Bu ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan seperti yang udah kita omongin tadi ya, mengenai alat kontrasepsi yang tentunya mempunyai efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan alat kontrasepsi tersebut ya. Kalau kita sebagai masyarakat awam taunya kalau misalnya menggunakan alat kontrasepsi itu bakalan nanti kita mikirnya siklus menstruasinya nggak teratur, perubahan berat badan itu paling penting ya kalau wanita ya. Terus ada mual, muntah, pusing, terus sakit kepala, ada membuat kulit kusam, jerawatan lah segala macam. Emang itu benar ya Pak ya? Itu efek sampingnya ya? Ya, efek samping dari alat kontrasepsi ini tetap ada ya, meskipun setiap orang itu berbeda-beda mengalaminya ya. Yang pertama mungkin kalau di golongan apa namanya tadi alat kontrasepsi yang hormonal itu seperti pil dan suntik, kadang ada yang mengalami kalau sering ataupun sudah lama dia memakai suntik, kadang-kadang si perempuan ini ada mengalami di wajah pelik-pelik hitam di wajah ya. Kadang ada kegemukan seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena dia hormonal kan, ada jerawat dan perkembangan mengalami gangguan pada tubuh ya, kadang-kadang seperti yang tadi itu. Jadi yang seperti IUD, kalau IUD kadang-kadang kan efek sampingnya mungkin kenyamanan ya, kenyamanan dalam rahim itu ataupun saat berhubungan dengan pasangan, kadang-kadang mungkin ada yang merasa tidak nyaman gitu ya, karena ada mungkin merasa mengganjal apa sebagainya ya. Kalau seperti implan sebenarnya kalau efek sampingnya itu nggak terlalu ini, cuman waktu kita memasang implan ini nggak boleh dulu mengangkat beban yang berat ya, karena dia nanti bergeser-geser belum ini. Jadi seperti yang sering yang berkembang di masyarakat, kadang-kadang katanya bisa pindah-pindah implan itu ya, sebenarnya nggak, cuman kadang-kadang karena belum udah bergeser dia ke sini. Jadi sebenarnya nggak ada apanya kalau itu. Cuman secara ke badannya, kalau implan itu dia kan tidak termasuk hormonal ya. Jadi kalau pengaruh ke badan sebenarnya nggak ada pengaruh ke gemuk gitu ya, atau mungkin ASI gitu ya, kayak air susu ibu. Tapi kalau pil suntik tadi ada pengaruhnya, makanya kita ada sekarang jenis alat kontrasepsi dan suntik itu khusus kita diproduksi untuk bagi ibu-ibu menyusui ya. Jadi biar supaya tidak berpengaruh ke ASI-nya. Berarti semua alat kontrasepsi punya efek sampingnya masing-masing. Jadi itu hormonal dan wajar-wajar aja ya. Jadi kalau kamu ini memang harus konsultasi kitanya kan. Makanya saya tambah dikit dari Bapak kan. Makanya seperti yang Bapak bilang, ada efek samping di setiap alat kontrasepsi ya kan Kak. Jadi efek samping itu nggak semua sama kita itu ada. Misalnya kita pakai satu alat kontrasepsi, rupanya kita seperti belum itu. Tentu, belum kan? tentu. Jadi lakukanlah pemeriksaan awal biar tahu gini cocoknya kemana, karena setiap alat kontrasepsi pun punya kriterianya sendiri gitu. Nanti sebelum pemasangan pasti tenaga kesehatan terutama bidan di fasilitas kesehatan terdekat nanti bakalan berbicara lah gitu, konseling ke kita juga nanti sebelum melakukan alat kontrasepsi apa yang mau kita pakai gitu. Jadi tergantung hormonnya masing-masing ya. Betul. Begitu ya sahabat Sat FM, udah pada ngerti dong ya pastinya ya.
Nah, kalau untuk jangka waktunya berapa lama nih Pak harus menggunakan alat kontrasepsi ini? Ya, tergantung jenis alkonnya ataupun alat kontrasepsi yang kita pakai ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kalau implan itu antara 3 tahun sampai 4 tahun. Tapi sebelum dapat masanya waktunya haruslah kita buka ataupun kita pasang kembali kalau kita mau memakai alkon tersebut lagi ya. Kalau IUD tadi dari mulai berapa 5 sampai 10 tahun ya. Nah, begitu. Kalau umpamanya alat kontrasepsi seperti pil suntik tadi, kondom, itu pil sama kondom ya setiap kali kalau pil dia setiap hari gitu ya. Setiap hari. Nah, kalau kondom ya tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau umpamanya udah pengen ya pakailah biar nggak terjadi pembuahan lah gitu ya. Menyediakan lah ya kondom itu setiap. Kalau suntik tadi ya 1 bulan ataupun ada yang 3 bulan gitu, ada pilihannya yang 1 bulan dan yang 3 bulan. Nah, kalau tadi alat kontrasepsi MOP tadi ya udah permanen ya, itu namanya udah permanen dia. Artinya sudah tidak bisa lagi kita memiliki anak kan Pak. Iya, kalau udah itu pilihan yang sudah memang betul-betul kita pikirkan dengan matang gitu ya. Karena biasanya itu dianjurkan memang persyaratannya itu sebenarnya ketat itu ya. Anaknya minimal umur begini udah dan udah berapa anaknya gitu. Enggak semua harus kita enggak boleh semua karena harus ada kriterianya juga ya. Kalau misalnya kita nggak pengen punya anak nih pakai itu nggak boleh ya? Kalau kita nggak pengen punya anak, itulah pilihannya kan kadang-kadang ada yang pasangan yang memang nggak pengen subur itu udah banyak anaknya, dia sedikit-sedikit udah punya anak itu maksudku yang kayak nggak pengen punya anak gitu kan, sekarang lagi banyak nih beredar ya kan yang nggak pengen punya wanita karir keluarga gitu, memang nggak pengen memiliki anak, dia pakai yang itu boleh sebenarnya kan Kak gitu. Tergantung ke saat kita mau melakukan memilih alat kontrasepsi apa aja, di situ ada namanya form suami dan istri. Jadi ketika kita lah keluarga, ini dibagi diperuntukkan bagi suami istri aja ya. Kalau yang tadi itu yang maksud kita ini peruntukan ke pus Bu ya. Pasangan usia subur dengan pus itu maksudnya pasangan ya. Pasangan usia subur ya. Takutnya masyarakatnya kemana gitu pemikirannya. Yang di luar perempuan sana nggak pengen punya anak. Iya benar. Nah, itu nggak bisa kita layani Bu, karena dia bukan pasangan ya. Jadi yang ini diperuntukkan untuk pasangan usia subur. Jadi yang belum memiliki pasangan dicatat yang nggak bisa. Belum bisa gitu ya. Jadi sahabat Start FM tadi pemasangan alat kontrasepsi itu tergantung alat kontrasepsinya, jangka waktunya gitu ya. Jadi harus konsultasi gitu ya. Nah, tadi seperti yang udah aku bilang memang terganggu ya kalau untuk menstruasinya itu terhenti gitu. Ya, itu kalau yang hormonal ada itu efeknya Bu. Tergantung di seseorang itu karena ya seseorang itu kan beda-beda tingkat kesuburan, hormonnya gitu. Benar-benar. Dan mengganggu aktivitas seksnya nggak Pak? Kalau dibilang mengganggu sebenarnya seperti kita bilang kan dari setiap alat kontrasepsi itu pasti punya efek samping. Kalau dibilang mengganggu seks atau tidak gitu, itu sebenarnya tidak sama sekali karena setiap dari tubuh kita kan beda-beda penggunaannya. Seperti misalnya alat kontrasepsi kondom, walaupun dia alat kontrasepsi, tapi banyak digunakan kan, dan itu tidak mengganggu seks sama sekali gitu. Kemudian IUD itu sendiri memang walaupun ditanam di dalam gitu untuk perempuan gitu, tidak semuanya yang memakai IUD itu risih menggunakannya saat melakukan hubungan seks gitu. Ada juga mungkin waktunya, misalnya awal-awal ketika awal pemakaian gitu terasa agak kurang nyaman, tapi di akhir-akhir atau sudah berlangsung lama itu udah nyaman. Udah nyaman. Ya. Jadi semuanya itu tergantung ke kitanya. Makanya dibilang penggunaan alat kontrasepsi ini itu tubuh kitanya ini yang cocok atau tidak. Makanya pemeriksaan awal itu penting, konseling dengan tenaga kesehatannya itu penting. Jadi kita tidak salah pilih alat kontrasepsi dan tidak
pas gitu. Oh rupanya ini yang kita pengenin, memang jangka waktu segini yang kita pengen punya anak, ini yang cocok ke tubuh kita, jadi kita nyaman, keluarga kita pun oke gitu. Jadi gitu ya, nggak mengganggu, tapi tergantung juga. Jadi dicoba aja dulu. Coba gitu. Dicoba bener. Jangan takut ya, banyak orang tahu yang takut menggunakan alat kontrasepsi, takut macam-macam lah ya, banyak hal yang ditakutkan gitu. Ini saya tambah sedikit ya, masalah gangguan seksual ini. Kan kalau ada banyak beredar di masyarakat seperti kalau umpamanya vasektomi untuk laki-laki yang di vasektomi, kan banyak pertanyaan apakah masih bisa gitu kan, ataupun mengganggu aktivitas seksnya gitu kan. Kadang-kadang di pikiran masyarakat itu nanti saya setelah ini tidak bisa lagi, benar. Ataupun nanti malah loyo kayak gitu lah sebenarnya kalau si laki-laki ya di vasektomi. Pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak ada mengganggu seks bagi si laki-laki yang sudah divasektomi. Malah menurut penelitian laki-laki yang sudah divasektomi itu malah tambah strong, ya, tambah strong sebenarnya. Menurut pengakuan yang laki-laki yang sudah divasektomi, karena begini, jawabannya kenapa dia strong? Karena sperma yang ada yang selama ini seharusnya kan keluar, ini nggak keluar kan, tapi tetap juga dia ejakulasi seperti biasa, cuman dihambat spermanya tidak keluar lagi, dia tetap cairan ada keluar seperti biasa ejakulasinya ya. Itu kadang-kadang kan apakah saya bisa ejakulasi lagi kan karena udah dipotong ataupun diikat gitu ya saluran spermanya, apakah saya bisa ejakulasi seperti biasa lagi kan gitu. Sebenarnya bisa seperti biasa, cuman sel sperma ini nggak bisa keluar lagi. Kalau cairan seperti yang ejakulasi itu tetap ada, bisa seperti biasa, malah tambah strong dia gitu. Karena di sperma ataupun apa yang hormon kita ini diserap oleh badan kita itu. Diserap, bukan kan ada perintah kemana perginya gitu. Kalau nggak sperma itu gitu, kita nggak keluar gitu kan, diserap badan, makanya dia tambah strong, kuat gitu. Gitu, jadi sehat gitu. Jadi sehat. Bukan jadi penyakit kan? Jadi penyakit. Kan hormon itu kan dia bisa berproses kan. Gitu ya. Yang ditakutkan masyarakat kan aku nanti jadi sakit bisa nih. Lagi gitu kan. Itu paling penting, nggak lagi katanya kan. Itu betul. Kalau ada orang kita untuk MOP ini, vasektomi ini, jangan nanti bapak-bapak yang mau ikut vasektomi jangan khawatir, takut nggak bisa lagi nanti ejakulasi seperti biasa gitu kan. Nah itu pasti bisa, jadi jangan khawatir malah tambah strong itu. Nah, kalau memakai kontrasepsi sama halnya bebas penyakit seksual ya, itu ya? Belum tentu. Belum tentu Kak. Juga belum ya? Tentu. Inilah sebenarnya masalah terbesar kita, Kak. Kita itu harus paham yang namanya penyakit menular seksual itu dari mana asalnya. Ibaratnya bukan hanya saat kita melakukan hubungan seksual aja gitu, tapi harapan terbesarnya gitu, penggunaan alat kontrasepsi ini mengurangi gitu penyakit menular seksual, misalnya penggunaan kondom gitu kan Pak ya. Jadi walaupun sebenarnya kondom itu alat kontrasepsi yang sekali pakai gitu kan, tapi memang ada gunanya juga yang lain, seperti penggunaannya itu untuk mengurangi penyakit menular seksual gitu. Jadi tidak ibaratnya tidak langsung kalau kita gunain alat berarti kita sehat gitu, kita terhindar dari penyakit menular seksual gitu. Enggak juga. Tetap kita harus konsultasi ya sahabat Start FM ya, walaupun kita sudah menggunakan alat kontrasepsi, tetap kita harus konsultasi kesehatan ke fasilitas kesehatan tentunya ya sahabat. Nah, kalau untuk ininya siapa yang harus menggunakan alat kontrasepsi seperti yang udah aku tanya tadi ya? Itulah tadi ya pertanyaan siapa yang harus memakai alat kontrasepsi. Itu yang pertama tadi yang saya jelaskan, itu harus pasangan usia subur ya. Kalau nggak berpasangan sebenarnya nggak bisa kita layani gitu ya. Jadi
intinya yang memakai alat kontrasepsi itu adalah pasang usia subur, laki-laki maupun perempuan yang biasanya berusia antara 19 sampai 49. Rata-rata kalau kita perempuan kan menopausnya ataupun masa suburnya sampai umur 49, tapi tergantung ya. Tapi rata-rata memang sampai umur 49 masih pus. Di atasnya itu biasanya nggak ada lagi pus. Tapi tergantung juga. Kalau dia masih pus, masih bisa kita layani kayak gitu ya. Masih subur gitu ya. Berarti bisa dicek pus kita gitu. Maksudnya usia tingkat kesuburan kita bisa dicek. Itu nanti dicek mungkin Kak ke fasilitas lebih tinggi daripada fasilitas terdekat, misalnya kan seperti ke klinik atau ke puskesmas mungkin belum bisa, tapi kalau ke rumah sakit itu udah ada tesnya nanti. Jadi misalnya kan dia udah merasa aku kayaknya udah menopause deh gitu kan. Aku males deh jadi pakai alat kontrasepsi terus gitu, dia pengen stop gitu, tapi dia harus periksa dulu apakah dia memang masih subur atau enggak gitu ya. Nah, kalau untuk mendapatkan alat kontrasepsi ini di mana nih? Ya, mendapatkan alat kontrasepsi ini bisa didapatkan ataupun dilayani di puskesmas terdekat ataupun jejaringnya pustu ya, ataupun di rumah sakit. Kalau umpamanya alat kontrasepsi pil dan kondom bisa nanti dilayani oleh petugas lapangan kita, PLKB kita, bisa nanti diminta ke sana ya. Tapi kalau untuk melayani suntik, IUD, implan harus ke paskes ataupun fasilitas kesehatan seperti tadi puskesmas, rumah sakit, pokoknya yang melayani paskes lah, fasilitas kesehatan ya. Itu pil KB-nya juga bisa dibeli di mana aja kan, di apotik kan udah tersedia gitu ya, enggak ya? Iya, kalau pil itu mungkin kalau kita yang istilahnya tidak pemerintah ya bisa aja kita beli kondom, pil, suntik di apotik, dilayani bidan. Tapi kita kan udah program nasional ini KB ini gratis, di BKKB ini gratis ya. Oh gitu. Jadi dilayani oleh petugas lapangan ataupun di paskes kita yang ada kerjasama dengan BKKBN. Biasanya kalau paskes pemerintah seperti puskesmas itu udah otomatis kita bekerja sama ya. Itu bisa dilayani di sana dan itu gratis. Jadi sahabat Start FM jangan takut ya, gratis loh kalau ke itu ya, langsung fasilitas kesehatan terdekat yang kerjasama dengan BKKBN itu langsung, biasanya itu gratis ya kan Pak. Dan di desa-desa sudah banyak kan. Di desa-desa itu kan ada petugas lapangan kita, PLKB kita bisa dihubungin itu, ataupun nanti langsung ke bidan desa. Kita pun di setiap bidan desa kita sama kita dengan bidan desa, kita kasih sama bidan desanya itu alat-alat kontrasepsi seperti kondom, pil, suntik bisa dilayani. Itu sama aja ya, sama yang dibeli itu sama aja. Sama. Kalau ada yang gratis ngapain kita beli, bukan? Betul ya. Benar, harus itu. Nah, kalau untuk suntik KB ini bikin gemuk memang bener gak sih tuh? Mungkin saya yang jawabin karena pengguna suntik ini biasanya perempuan gini kan. Sebenarnya seperti dari awal tadi kami cerita tentang efek samping dari setiap alat kontrasepsi, itu pasti ada efek sampingnya. Tapi tidak semua bakalan terjadi di setiap tubuh orang gitu sepertinya. Mungkin sama saya nggak akan buat gemuk kalau suntik KB. Mungkin sama kakak bakal buat gemuk. Jadi makanya dibilang setiap kita mau melakukan atau memilih alat kontrasepsi mana nih yang bakalan cocok ke kita, pemeriksaan awal, konseling, ajak suaminya supaya bukan hanya kita nih misalnya, apalagi ini kan alat kontrasepsi seperti siapa yang harus menggunakan kata-kata alat kontrasepsi, bukan hanya perempuan, harus laki-laki ikut serta nih di dalamnya. Gak fair banget kan kalau perempuan terus. Benar. Jadi di sini peran suami dan istri, pasangan usia subur. Jadi ada kerjasama antara suami dan istri memilih mana alat kontrasepsi yang bakal mereka gunakan dan itu dikonselingkan gitu. Jadi nggak usah malu. Kadang kan kita mau memilih kontrasepsi ini yang malasnya itu untuk cerita ke petugas kitanya, ini cocok nggak istri sama kita. Kadang itu karena menceritakan hal-hal yang seperti itu kadang kurang nyaman gitu, kurang agak tabu. Tapi dari sini ke depan mungkin kita nggak boleh lagi namanya malu untuk menceritakan yang namanya kesehatan, karena orang lain nggak akan mikirin kita kalau kita itu udah sakit. Bener kan. Jadi
kalau nggak kita siapa lagi? Ya. Benar Kak. Jadi jangan malu untuk konseling, ajak suaminya, ikut serta berdua memilih alat kontrasepsi mana yang mau digunain buat kita gitu. Ya, Jadi saya tambah sedikit ya. Kalau umpamanya alat kontrasepsi itu si perempuan tidak cocok, makanya ada pilihan untuk laki-laki memakai alat kontrasepsi. Makanya jangan egois ya kan laki-lakinya gitu. Makanya konsultasi mana yang lebih cocok. Kalau umpamanya nggak cocok lagi si istrinya ini memakai alat kontrasepsi, ya harusnya si laki-laki suaminya yang memakai alat kontrasepsi kan gitu. Kasihan kan si istrinya mungkin ada riwayat penyakit, gitu, ya. riwayat penyakit yang nggak bisa mungkin pakai alat kontrasepsi. Jadi laki-lakinya harus ya kerjasama jadi nggak fair kan kalau perempuan terus Nah, jadi nih kalau untuk metode kontrasepsi yang paling efektif itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang efektif itu tergantung kitanya. Kalau seperti yang dijelaskan Bapak pertama, yang seperti suntik sama pil KB efektif nggak efektif kalau kita menggunakannya benar-benar tepat. Tapi kalau bisa dianjurkan kita merencanakan lebih panjang, kenapa enggak capek per hari kan gitu kan ya. Jadi kalau kita bisa panjang, misalnya kayak seperti pilihan kita itu yang panjang dalam artian MKJP, ada IUD, ada implan, ada MOW. Kalau memang mau jaraknya kita pikir kayaknya anak pertama saya ini udah setahun, 3 tahun atau 5 tahun lagi, mungkin bisa pakai implan atau IUD. Jadi lebih terencana itu kan lebih bagus kan Kak. Jadi kita itu enggak tiba-tiba kata-kata zong ya. Oh, aku lupa zong gitu kan hari ini. Jadi lebih bagus terencana dengan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang gitu. Tapi setelah dipakai juga yang jangka panjang harus cek terus kan. Jangan merasa udah lama aja nih gitu. Tiba-tiba lupa aja gitu. Tetap harus dikontrol. Minimal kalau sudah 3 tahun, kalau nggak ada halangan setahun sekali datang ditengok bagus gitu kan. Bener-bener. Boleh. Tapi orang kan ngerinya kan di situ ya, kalau yang jangka panjang itu karena ditanam di apa gitu kan, orang ngerinya di situ. Padahal nggak seseram itu kan. Nggak seseram itu mungkin. Makanya dibilang dari awal itu kita itu kan Kak, hoax di masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi itu kan banyak nih. Jadi awal kalau pengen ikut namanya menggunakan alat kontrasepsi, tolong konseling lah. Mungkin bidan itu bakal bisa merubah pikiran kalian. Tenaga kesehatan yang kalian temu itu bakal merubah pikiran kalian untuk menggunakan alat kontrasepsi. Itu pentingnya konseling ya. Dan pentingnya juga kita sosialisasi ke masyarakat ya tentang alat kontrasepsi ini biar nggak terlalu banyak hoax. Memang kita kan terlalu percaya nih kan. Apa kata orang kita memang telan mentah-mentah terus. Belum lagi media sosial kita kan. Belum lagi media sosialnya gitu. Nah kalau untuk sepasang suami istri ini ingin melaksanakan program KB dan berencana tidak ingin memiliki keturunan lagi, metode kontrasepsi apa yang digunakan? Yang tadi kali ya? Iya, MOW dan LP, vasektomi, tubektomi. Jadi kita harus sama suami itu harus sudah ini dulu ya, sepakat. Mau punya anak lagi nggak nih gitu kan? Kalau memang udah nggak pengen lagi, udahlah aku udah cukup dengan 2 aja gitu. Mending yang itu kan. Capek kan gitu kan. Kalau enggak pakai alat tadi IUD implan gitu kan. Gitu ya. Sahabat Sat FM, jadi gitu ya, udah paham lah ya sepanjang ini, karena kita juga udah 1 jam nih cuap-cuapnya di sini ya. Mudah-mudahan kalian semua paham lah ya. Dan terakhir nih Pak Ibu, ada mungkin pesan untuk masyarakat kita nih? Gini ya, untuk masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, kami menghimbau kepada pus ataupun pasangan usia subur dimanapun berada, kalau ingin ber-KB, datanglah ke fasilitas kesehatan yang terdekat, ataupun bisa menghubungi nanti petugas-petugas lapangan kita ataupun PLKB kita di desa masing-masing, supaya terlayani untuk ber-KB gitu. Nah itu aja Bu, supaya jangan takut-takut ataupun malu-malu untuk menghubungi PLKB kita kalau kita ingin melaksanakan ataupun melakukan untuk ber-KB gitu ya. Dihubungi PLKB kita. Nah itu aja Bu.
dan itu aman dan rahasia pasti kan. Dan itu pun tidak dipungut biaya dan gratis. Ya. Cuman waktu mau pelayanan ya kita bawalah kakak kita ya. Itu gunanya nanti untuk melihat pendaftarannya, NIK-nya, karena setiap yang dilayani memang harus dilaporkan ya Bu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau nanti dilayani harus kita catat NIK-nya, namanya NIK-nya, pasangannya, nama suami, istri gitu, alamat segala macamnya gitu. Jadi kalau bukan warga negara Indonesia nggak bisa dong berarti. Nggak bisa ya. Berarti harus terdaftar di KK ya. Ya. Pokoknya warga negara asli Indonesia lah ya. Karena begini Bu, apapun pekerjaan kita kalau nggak terlapor nggak kelihatan hasilnya. Iya benar-benar, benar. Karena data itu penting banget kan. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Puah? Mungkin kalau Bapak tadi dari masyarakat untuk masyarakat, kalau saya mungkin lebih ke semangatlah untuk seluruh pekerja-pekerja PLKB kami di lapangan. Target kita masih banyak. Masyarakat itu pasti peduli sama kita. Saya yakin kita ke depannya bakal lebih baik. Bumi Gondang Sambilan kita ini bakal lebih baik dengan program keluarga berencana. Benar. Kita harus sama-sama ya. Kita juga sebagai masyarakat harus sama-sama aware juga dengan diri kita sendiri ya. Terutamanya untuk diri kita sendiri ya. Kesehatan untuk diri kita sendiri gitu ya, sahabat Sat FM ya. Semoga aja nih program dari keluarga berencana, program KB ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap tepat sasaran. Baik sahabat Sat FM, sudah 1 jam ya kita di dialog interaktif. Terima kasih Ibu Puah, Bapak Samsudin yang sudah hadir di hari ini memberikan pencerahan untuk kita ya, untuk aku terutamanya nih. Baik sahabat Sat FM, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Ini acara yang berjalan jangka panjang ya. Semoga kamu selalu mendengarkan acara kita di setiap minggunya. Terima kasih. Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.